A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Anbiya'i. Surat ke-21 Suratul Anbiya'i utawi iki kubu surat Al-Anbiya. Utawi iki ku surat Al-Anbiya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, niki pingine kula keterangannya enggak terlalu panjang-panjang, ringkes-ringkes mawon. Ya istilahnya setengah ngejar hataman. Jadi tak wacana seayat, tak terang sedikit, mara lanjut baca maknani kayak gitu ya. Suratul Anbiya utawi kiku bab mertela utawi kiku surat Al-Anbiya. Jadi yang akan kita bahas ini adalah surat Al-Anbiya. Kenapa kok dinamakan dengan surat Al-Anbiya? Karena di dalamnya terdapat cerita sebagian besar cerita-ceritanya para nabi, sehingga ayat ini disebut dengan surat Al-Anbiya karena banyak ceritanya para nabi. Yes ya, paham ya? Pun Makkiyatun utawi Al-Anbiya iku surat kang bangsa tumurun ing dalem Mekah. Utawi Al-Anbiya iku surat kang bangsa tumurun ing dalam negara Mekah. Surat yang turun di Makkah. Berarti sebelum Kanjeng Nabi hijrah. Wa ya utawi Al-Anbiya iku mi'atun 100 wa ihda awis nata asyrota lan 11 utawa 12. Apane ayatan ayate. Apane ayatan ayate. Sedangkan ayatnya surat Al-Anbiya ini di antara para ulama khilaf, ada yang mengatakan 111, ada yang mengatakan 112. Kalau di Al-Qur'annya kita mengikuti yang 112 di Al-Qur'annya kita. Yang menyebabkan ini beda penghitungannya adalah seperti yang didawahkan di dalam tafsir Sawinya, bahwa nanti di ayat afata'buduna min dunillahi itu di situ yang menjadi penghitungannya menjadi beda. Afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'aw wa la yadurrukum. Jadi nanti terjadi perbedaan penghitungannya itu di surat Al-Anbiya ayat 66 dan juga 67. Menurut yang mengatakan ini 111, 66 ayat 66 dan juga ayat 67 itu ayatnya satu ayat. Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'aw wa la yadurrukum uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala taqilun. Ini menurut satu ayat, menurut satu pendapat mengatakan jadi uffil lakum itu merupakan satu ayat. Tapi kalau mengikuti pendapat yang kedua, ini mengatakan bahwa uffil lakum ayat yang 67 ini merupakan ayat yang sudah berbeda. Itu yang menyebabkan perbedaan tentang tafsir Sawine, Hasyiah Sawine sampean tinggal ya, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Surat Al-Anbiya ayat 1. Iqtaraba wusparak ay qaruba tegese wusparak. Tulis pakai bahasa Indonesia ya. Makna nih pakai bahasa Indonesia. Bisa kok. Qaruba tegese wusparak. Qaruba tegese wusparak. Enggak pulpen tuh. Ya. Saya enggak pulpen ini. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Iktaraba wasparak ay qaruba tegese wasparak linnasi maring para menungso ay ahli Makkah tegese ahline Mekah
ahline kota Mekah mungkiril ba'si kang padha ngingkari ing den tangaken saking kubur. Kang padha ngingkari ing den tangaken saking kubur. Apa sing barek apa hisabuhum oleh den hisab oleh den titi pirsa nas yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Wahum hale utawi nas iku fi ghaflatin ing dalem lali anhu saking hisab mu'riduna tur kang padha mingo ai anit ta'ahubi tegese saking cawis-cawis lahu maring hisab cawis-cawise bil imani kelawan iman. Ngriki ngendikaaken iktarabal linnasi hisabum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sungguh iktarabal linnasi telah dekat kepada para manusia penghisapan mereka, penghitungan amal mereka dalam keadaan mereka masih berada di dalam kelalaian mereka. Dalam keadaan mereka itu berpaling di dalam kelalaian mereka. Gampangane ngomong, iki kiamat, hari penghitungan amal itu sudah dekat. Namun para manusia masih saja berpaling di dalam kelalaiannya. Artinya bagaimana? Ini ayat mengingatkan kepada kita semua. Sebenarnya turunnya ayat ini merupakan ayat yang turun, yang tanda kutipnya turunnya untuk linnasi kepada para manusia, namun pada tafsirannya adalah ahlu Makkah. Di para ahlu Makkah ini mungkiril ba'si, mereka semua itu mengingkari terhadap yang namanya hari dibangkitkan dari kubur. Maka iktarabal linnasi hisabum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat kepada para manusia penghitungan amal mereka dalam keadaan mereka berpaling di dalam kelalaiannya. Wis katene kiamat, kita semua masih lalai. Kita semua masih berada di dalam kelalaian kita. Setelah digambarnya awak dhewe nes akeh pak awak dhewe bener-bener lalai. Ayyaumal qiyamah ay anit ta'ahubilahu bil iman. Yakni kita itu lalai untuk bersiap-siap mempersiapkan hari hisab tersebut. Tengeriki dingendikaaken iktarabal linnasi hisabum. Hisab itu kan artinya adalah penghitungan amal, artinya hari kiamat. Maka di sini sebenarnya timbul sebuah pertanyaan, kok bisa dianggap iktaroba sudah dekat? Padahal ayat Al-Quran yang berupa ini, surat Al-Anbiya ini, Quran ini sudah turun 1400 tahun yang lalu. Ini kok masih dihukumi dekat? Mestinya kan kalau dalam penganggapannya manusia, dalam jangka waktu 1400 itu bukanlah waktu yang dekat, itu bukanlah waktu yang sebentar. Mestinya ini sudah dianggap lama. Tapi dingendikaken kalian para ulama dianggap dekat. Kiamat yang merupakan hari hisab itu sudah dianggap dekat oleh Al-Qur'annya di sini dengan bahasa iqtaroba, karena suatu hal itu dianggap dekat kalau sudah melewati setengahnya. Nah, dianggap dekat kalau sudah melewati setengahnya. Jadi dari ayat ini seperti yang didakwakan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, ini dalil ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa kiamat itu sudah dekat. Karena suatu perkara itu sudah dikatakan dekat walaupun jangkanya lama tatkala sudah melewati setengah daripada umurnya. Ya, jadi umpama ngeten wis. Umpama umure bumi iki umpama mawon nggih. Umpama umure bumi iki 5000 tahun. Umpama mawon. Ini saya tidak memvonis. Karena yang namanya kiamat itu nggak ada yang tahu. Cuma penggambaran mudah mawon. Umpama umure bumi ini 5000 tahun. Kalau sudah terlewat setengahnya berarti 2500 tahun. Ya, maka semenjak terlewat separuh umur, maka itu sudah dianggap mendekati terhadap yang namanya kiamat. Tak gambarno mudah maneh. Umpama dianggap umure menungso iku cuma 60 tahun.
Maka tatkala seseorang itu sudah melewati umur 30, berarti artinya dia sudah mendekati kepada kematian. Padha ambek umur wong 40, wong suwidak. Lan lek bahasa Jawane kan ngono to. Suwidak iki maknane sejatine wis wayahe tumindak. Lah maka sama. Dalam hal ini dari ayat ini dikatakan walaupun ini sudah turun 1400 tahun yang lalu, tetap dikatakan yang namanya hari kiamat itu sudah dekat. Iqtaraba linnasi hisabuhum, karena yang namanya dunia ini ketika tatkala ayat ini turun sudah terlewati setengahnya. Maka dianggap sudah mendekati. Pun niku dawe Al Imam Fakhruddin Ar-Razi ngoten. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Maka teng mriki dingendikaken ayat ini sebenarnya turunnya itu hanya kepada kufar Mekah. Turunnya hanya kepada kufar Mekah. Akan tetapi ayat ini pada hakikatnya wal ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengiktibarannya itu adalah dengan umumnya lafaz, tidak dengan khususnya sabab. Jadi awakmu iki kaedahe belajar tafsir ya, iling-ilingan tenanan. Jadi tatkala sebuah ayat itu turun untuk sebuah golongan tertentu atau sebuah asbab tertentu, maka yang diiktibar di dalam Al-Quran itu adalah umumul lafzi. Umumnya lafadznya yang mencakup kepada semuanya, tidak dengan khususnya sabab. Artinya kalau di sini tadi dikatakan bahwa iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun, telah dekat bagi para manusia yakni ahli Makkah, karena ini turunnya untuk orang-orang kufar ahli Makkah, maka tetap saja secara asbabun nuzulnya ini untuk ahlu Makkah. Namun tetap pengiktibarannya adalah untuk seluruh pengiktibarannya adalah dengan umumnya lafaz. Semua manusia iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sungguh telah dekat kepada seluruh para manusia penghitungan amal mereka dalam keadaan mereka masih berpaling di dalam kelalaian mereka. Bon, ai anit ta'ahub lahu, yakni masih banyak dari kita yang tidak cawis-cawis, yang tidak bersiap-siap untuk menghadapi yang namanya hari kiamat. Bon, jadi niki dalil bahwa kiamat itu sudah dekat. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Bon, ma ya'tihim min dzikrin muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Surat Al-Anbiya ayat 2. Ma ya'tihim ora tumeka ing ahli Makkah, ma ya'tihim ora tumeka ing nas atau ahli Makkah, nas mawon sekersane sami marji'e teng ayat Al-Qur'ane. Ma ya'tihim ora tumeka ing nas apa min dzikrin dawuh Al-Qur'an, apa min dzikrin dawuh Al-Qur'an min rabbihim saking pangerane nas muhdatsin kang den nyarake apa Al-Qur'an apa zikir kang den nyarake apa zikir syai'an kelawan sekedhik nuli kelawan sekedhik ai lafdzu Qur'anin tegese lafate Qur'an illastama'uhu wa hum yal'abun illastama'uhu angin padha ngrungu sapa nas ing dzikir wa hum hale utawi nas iku yal'abuna padha gawe dulinan sapa nas ayastahziuna tegese padha ya Allah ya Rabb ya Karim padha ngenyek padha ngeguyu sapa nas lahiyatan qulubuhum lahiyatan hale kang lali ay ghafilatan tegese kang lali apa qulubuhum pira-pira atine nas apa qulubuhum pira-pira atine nas an maknahu saking maknane dzikir pun. Jadi ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu
wahum yal'abun, dan tidaklah datang kepada mereka para manusia Al-Quran dari Tuhan mereka dalam keadaan Al-Quran itu diperbarui, kecuali mereka itu sudah mendengar terhadap Al-Quran, namun dalam keadaan mereka itu menghina dan hatinya lalai. Jadi tanda kutipnya yang namanya Al-Quran ini sudah datang. Al-Quran ini sudah datang kepada mereka, para manusia, terkhusus ini para kufar ahli Mekah. Hanya saja mereka itu mendengarkan dalam keadaan mereka itu menghina dan juga lalai hatinya. Pun, itu bahasan yang kata, ma ya'tihim min dzikrim mir rabbihim muhdasin illa istama'uhu wa hum yal'abuna lahiyatan qulubuhum. Jadi inilah keadaannya orang-orang kafir ahli Mekah tatkala mereka mendengarkan yang namanya ayat-ayat Al-Quran, dua sifat mereka. Illastama'uhu wa yal'abun lahiyatan qulubuhum. Mereka itu mendengarkan terhadap Al-Quran dalam keadaan menghina, satu. Wahum yal'abun, yang nomor dua, lahiyatan qulubuhum. Hatinya itu lalai. Artinya bagaimana? Di sini perlu dijelaskan agak sedikit mendetail. Ma ya'tihim min dzikrim mir rabbihim muhdasin. Tidaklah datang kepada mereka Al-Quran yang diperbarui. Min dzikrin, dzikrin itu Al-Quran maksudnya. Muhdasin itu maknanya yang diperbarui. Ay syai'an fa syai'an ay lafdhu Qur'anin. Yakni lafadznya Al-Quran yang diperbarui sedikit demi sedikit. Ini perlu dibahas ya. Kamu rungokne tenan, masalah ini pembahasannya adalah pembahasan ilmu tauhid. Jadi kan di sini yang namanya min dzikrin Al-Quran itu diberi sifat muhdas. Muhdas itu maknanya diperbarui. Kita wis ngaji iki sing mare awak dhewe kurang ngaji tauhid ya Pak. Awak dhewe ngaji tauhid sik ndek-ndekan sik apa wingi Aqidatul Awam ya. Di dalam kitab Jauharatut Tauhid dingendikaken dalam keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah hukumnya haram. Hukumnya haram, tidak boleh menyetatuskan Al-Quran itu sebagai makhluk, dan hukumnya haram untuk mengatakan bahwa yang namanya Al-Quran itu hadis atau baru. Hukumnya tidak boleh kita menyatakan Al-Quran itu hadis atau baru atau diperbarui. Itu hukumnya haram, tidak boleh. Jadi nggak oleh ngomong Al-Qur'anu hadisun atau Al-Qur'anu ya Allah ya Rabbi ya Karim makhlukun, itu mboten parang. Karena napa? Karena tengeriki dingendika akan yang namanya Al-Qur'an itu memiliki dua arti. Napa? Al-Qur'an itu memiliki dua arti. Yang pertama, Al-Qur'an makna yang pertama adalah lafadz yang kita baca yang ada dalam mushaf itu maknanya Al-Quran. Satu. Yang nomor dua, maknanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalamnya Allah. Saya sakmene paham ya. Jadi Al-Quran itu memiliki dua arti. Arti yang pertama yaitu lafadz yang kita baca yang dari mushaf ini. Yang nomor dua, Al-Quran itu artinya adalah kalamullah. Sehingga karena memang yang namanya Al-Quran itu memiliki dua arti, maka bahaya kalau sampai ada ucapan, maka tidak boleh kalau diucapkan bahwa Al-Quran itu hadis, Al-Quran itu baru. Karena apa? Karena kalamullah itu adalah kalam yang qadim. Paham aja. Al-Quran memiliki dua makna. Satu, itu yang lafadz yang ada di dalam mushaf yang kita baca. Yang nomor dua yaitu kalamullah. Karena ada kemungkinan memiliki dua makna seperti ini, maka nanti hukumnya haram diucapkan bahwa Al-Quran itu hadis. Karena akan memiliki pemahaman, berarti Al-Quran yang salah satu maknanya adalah kalamullah, berarti kalamnya Allah itu hadis. Itu pemahaman yang salah. Karena kalamnya Allah Ta'ala adalah kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Tanazzaha an qaulin wa fi'lin wa niyati.
Jadi kalau diucapkan bahwa Al-Quran itu hadis, hukumnya haram, tidak boleh karena akan memberikan pemahaman yang Al-Quran yang merupakan maknanya adalah salah satunya adalah kalamullah, itu hadis itu salah karena kalamullah itu qadhim. Lalu bagaimana min dzikrin yang di sini artinya Al-Quran kok disifati dengan muhdas di dalam ayat ini, dimaknai diperbarui. Ya, yang baru itu yang mana? Sudah dijelaskan oleh Al-Imam Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, beliau dawuh ai lafdzu Qur'anin, yakni yang diperbarui itu adalah lafaz Al-Qur'an. Artinya bagaimana? Yang dihukumi dianggap baru itu ya lafadznya Al-Qur'an ini loh. Dulu sebelum Al-Qur'an itu turun, berarti kan belum ada yang namanya lafadz Quran. Jangan bahasanya jangan Quran. Belum ada yang namanya lafadz Quran. Tapi setelah Al-Quran itu turun syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit, dalam jangka waktu kurang lebihnya 23 tahun kepada Kanjeng Nabi, maka yang namanya lafadz Al-Quran itu diperbarui. Paham ya? Jadi ini kita harus kritis. Lek ora paham yes menengok aja. Soalnya babakan ilmu tauhid itu rodok medeni. Ya, intinya itu tadi. Jadi yang dihukumi sebagai muhdas, diperbarui itu adalah lafzul Quran. Bukan Qurannya, tapi lafzul Quran. Pon, niku ngaten. Niku membahas ma ya'tihim min dzikrim min rabbihim muhdasin illa istama'uhu wa hum yal'abuna lahiyatan qulubuhum. Nih, saya campur bahasannya ayat kedua sama ayat ketiga biar pas nanti maknanya. Lah, sekarang ini pembahasannya masuk ke pembahasan bahwa mereka dan tidaklah datang kepada mereka Al-Quran, yakni lafadznya Al-Quran yang diperbarui sedikit demi sedikit dari Tuhan mereka, kecuali mereka telah mendengarkannya dalam keadaan mereka itu menghina, yal'abuna ayyastahzi'una dan lahiyatan qulubuhum. Mereka itu menghina dan juga lalai hatinya. Wes. Maka ini kaidah umumnya juga di dalam tafsir iki iling-ilingan tenan. Dawuhnya Al-Imam Syekh As-Sawi beliau dawuh illa sama'ahu fi hal istihza'ihim wa qauni qulubihim ghafilatan an ma'nahu. Jadi sing jenenge orang-orang kafir itu tatkala mendengarkan Al-Qur'an yang ada cuma menghina dan hatinya lalai daripada maknanya. Ini pesannya Syekh As-Sawi. Beliau dawuh, "Fala yasma'unahu sama'at tadabburin wa qabulin." Maka mereka tidak mendengarkan Al-Qur'an dengan pendengaran yang tadabbur, yang mengandung untuk mengangan-angan dan juga menerima. Wa kullu ayatin waradat fil kufari jarat bidzailiha ala usatil ummah. Ini iling-ilingan. Ayat yang secara asbabun nuzulnya itu turun untuk orang-orang kafir, itu pada hakikatnya juga mengenai terhadap orang-orang muslim tapi yang tanda kutipnya mereka itu bermaksiat, yang memiliki maksiat yang sama. Paham ya? Jadi memang keadaannya orang kafir itu tatkala mendengarkan Al-Qur'an itu dalam keadaan menghina dan juga hatinya lalai dari maknanya. Ini turun untuk orang kafir. Tapi orang mukmin yang memiliki sifat yang seperti ini pun ini juga terkena oleh ayat ini, tercakup oleh ayat ini. Jadi iling-ilingan kaidah dalam penafsiran Al-Qur'an, setiap ayat yang turun untuk orang-orang kafir, maka pada hakikatnya itu juga mencakup terhadap orang-orang yang mukmin yang memiliki atau melakukan sebuah maksiat atau kesalahan yang sama. Paham ya? Mula'ana tengeriki beliau dawuh fa fi hadhil ayah, maka di dalam ayat ini tahdhirun liman yastami'ul qur'ana fi hali lahwihi wa la'ibihi. Ini merupakan sebuah peringatan keras bagi orang-orang yang mendengarkan terhadap Al-Qur'an dalam keadaan dia itu bermain-main, dalam keadaan dia itu menghina. Lah, bahkan ini menjadi peringatan. Ini ngeri kalau dia aslinya untuk menyampaikan ini kurang begitu berani. Tapi perlu disampaikan. Tengeri disampaikan oleh Al-Imam As-Sawi, beliau dawuh wa akbahu minhu man yatrabu sama'uhu min haitsu istimaluhu alal angham
al ma'rufah min haitsu balaghatuhu wa mawa'idu wa ahkamuhu wa kaunuhu min indillahi fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Termasuk lebih buruk daripada mereka orang-orang kafir yang mendengarkan terhadap Al-Quran hanya dalam keadaan menghina dan juga hatinya lalai. Orang-orang yang tatkala mendengarkan Al-Quran itu mereka itu bergeleng-geleng, menggeleng-gelengkan kepalanya karena merasa ayat Al-Qur'annya itu indah untuk didengarkan, namun mereka itu lalai bahwa yang namanya Al-Qur'an itu merupakan sebuah pengingat, merupakan sebuah nasihat, merupakan sebuah hukum, dan merupakan sebuah ayat yang turun daripada Allah Ta'ala. Kan akeh to Pak zaman saiki wongku lek ngerungokno wong qiraah iku Allah wis gayane mek ngono tok mereka menjadikan yang namanya Al-Quran itu hanya dari segi angham, dari segi seolah-olah keindahan lafadznya saja. Padahal Al-Quran itu tidak diturunkan bukan hanya dari segi keindahan lafadz. Yang paling inti dari Al-Quran bukan hanya dari segi keindahan lafadz, tapi yang paling inti dari Al-Quran adalah mengandung yang namanya sebuah nasihat, mengandung yang namanya sebuah mawaid, nasihat kepada kita, mengandung yang namanya hukum-hukum. Yang perlu difahami itu dari kita. Monggo awak dhewe ku luwih seneng menghadiri majelis yang di situ dibacakan Al-Qur'an qiraah daripada menghadiri majelis yang membahas makna Al-Qur'an. Karena intinya Al-Qur'an, mukjizati Al-Qur'an yang paling inti ya memang bentuk keindahan lafadznya Al-Qur'an itu salah satu mukjizat. Tapi yang paling inti mukjizatnya Al-Quran itu berada pada Al-Quran itu mencakup dari segi yang namanya nasihat, yang namanya hukum-hukum, itu yang harus lebih diagungkan. Tadi fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini oleh beliau Syekh As-Sawi dianggap sebuah musibah. Ngeri toh ya? Ngeri. Jadi awak dhewe melakno kan sering nggih, kula sering mirengaken dawuh Mbah Yaida, dawuh Gus Kausar. Yang ini saya temukan juga di dalam kitab Ihya, ya, wahal yang faul Qur'anu illa bil ilmi. Sing jenenge Al-Qur'an ini tidak bisa bermanfaat kecuali dengan ilmu. Al-Qur'an ini benar-benar akan tampak manfaatnya tatkala benar-benar digunakan di ngelmoni. Kita tahu makna-makna yang terdalam daripada Al-Quran. Ini ngoten nggih. Jadi PR-nya awak dhewe, ya gak apa-apa, kita seneng untuk mendengarkan Al-Quran dengan gaya-gaya qiraah, suarane penak, kuwi ora apa-apa, ora terlarang bahasane. Cuma jangan sampai lupa bahwa ada hal yang lebih penting, rupanya kita memahami arti ayat-ayat Al-Quran. Niku ngoten. Cara nang ihyae sing sering didawakan kalian Mbah Yaida, kalian Gus Kausar, wa hal yang faul Qur'anu illa bil ilmi. Al-Qur'an itu tidak bermanfaat kecuali dengan ilmu. Niku ngoten aja, gak usah dawa-dawa. Lahiyatan qulubuhum, dalam keadaan hatinya juga lalai. Wa asarrun najwa alladziina zalamu hal hadza illa basyarum mislukum afata'tuna as-sihra wa antum tubsirun. Surat Al-Anbiya ayat 3. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wa asarrulan podo nyamarake sapa nas. Wa asarrulan podo nyamarake sapa nas. Di mana nih rek? Wa asarrulan podo nyamarake sapa nas an-najwa ing gunem. An-najwa ing gunem ayil kalamat tegese ing gunem alladzina zalamu alladzina nyatane wong akeh zalamu kang padha zalim kang padha nganiaya sapa alladzina badalun utawi alladzina iku dadi badal min wawi wa asarrun najwa min wawi wa asarrun najwa saking wawune lafat wa asarrun najwa wawunya lafat wa asarrun najwa niku hal hadza illa basyarum mislukum. Hal hadza apa to? Hal hadza ora ono. Hal hadza ora ono utawi ikilah wong lanang.
ora ono utawi ikilah wong lanang Yahya disma. Hal hadza ora ono utawi ikilah wong lanang ai Muhammadun tegese Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa basyarun iku illa basyarun angin menungso mislukum kang ngumpamani sira kabeh kang madani to ngumpamani sira kabeh fama ya'ti bihi sihrun fama mongko utahi barang ya'ti kang tumeka sapa hadza sapa Muhammad niku sapa Muhammad bi kelawan ma iku sihrun sihir afata'tuna sihra wa antum tubsirun afata'tuna mongko apa toh padha manut sapa sira kabeh mongko apa toh padha manut sapa sira kabeh asihra ing sihir tattabi'unahu tegese mong apa toh padha anut sapa sira kabeh ing sihir wa antum hale utawi sira kabeh iku tubsiruna padha ngerti sapa sira kabeh ai ta'lamuna tegese padha ngerti sapa sira kabeh annahu ing saktenane ma ya'ti bihi Muhammad ana ing saktenane ma ya'ti bihi Muhammad iku sihrun sihir pun. Sekarang ini mulai membahas mengenai omongan-omongannya orang-orang ya Allah ya Rabbi ya Karim orang-orang kafir ini bentuk ya tanda kutipnya ini bentuk-bentuk penghinaan terhadap Kanjeng Nabi. Nah, bahwa bentuk penghinaan terhadap Kanjeng Nabi ya ini merupakan penjelasan dari yang ayat yang sebelumnya illas sama'u wa yal'abun lahiyatang qulubuhum. Mereka itu kalau datang Al-Qur'an terhadap mereka itu mendengarkan dalam keadaan menghina dan juga hatinya lalai. Apa bentuk penghinaan mereka? Bentuk penghinaan mereka adalah wa asarrun najwa alladzina dzalamu. Mereka menyamarkan sebuah ucapan, artinya mereka berbisik-bisik. Mereka para kufar Mekah, para ahli Mekah berbisik-bisik. Alladzina dzalamu, yakni kufar Mekah yang mana mereka adalah orang-orang yang zalim. Apa isi berbisik-bisikannya mereka? Bisik-bisiknya mereka adalah hal hadza illa basyarum mislukum. Hal hadza basyarum mislukum. Tidaklah Muhammad ini kecuali hanyalah seorang manusia yang sama seperti halnya kalian. Hal hadza illa basyarum mislukum. Afata'tuna sihra wa antum tubsirun. Apakah kalian semua itu mengikuti sihir wa antum tubsirun dalam keadaan kalian semua itu tahu. Wes, jadi bentuk penghinaan mereka terhadap Kanjeng Nabi itu adalah mengatakan bahwa Kanjeng Nabi itu adalah manusia biasa. Nah, ini yang salahnya kan seperti itu. Cara nang lalarane awak dhewe kan Muhammadun basyarun la kal basyari bal huwa kal yakuti bainal hajari. Muhammadun basyarun. Kanjeng Nabi Muhammad itu memang seorang manusia. Muhammadun basyarun la kal basyari, tapi tidak seperti halnya manusia. Bal huwa kal yakuti bainal hajari. Akan tetapi Kanjeng Nabi itu bagaikan intan permata di antara bebatuan. Intan permata itu ya batu. Cuma batu mulia. Itu perumpamaan Kanjeng Nabi yang statusnya juga memang manusia tapi bukan seperti manusia biasa. Muhammadun basyarun la kal basyari bal huwa kal yakuti bainal hajari. Pohon kita lanjutkan lagi. Jadi bahasan yang bilang ya Allah ya Rabbi ya Karim, tengriki dilanjutakan bentuk penghinaan mereka wa asarrun najwa. Mereka orang-orang kafir ahli Mekah itu berbisik-bisik. Alladzina dzalamu. Ini badalun min wawi wa asarrun najwa. Ini merupakan badal dari wawunya lafat wa asarru. Jadi wawunya lafat wa asarru itu memiliki badal rupani alladzina dzalamu. Jadi cara murati dan mereka itu merahasiakan sebuah ucapan, artinya mereka berbisik-bisik alladzina dzalamu, yakni mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Hal hadza isinya bisikan mereka adalah hal hadza ay Muhammadun illa basyarum mislukum fama ya'ti bihi sihrun. Dan tidaklah Muhammad ini
kecuali merupakan seorang manusia biasa seperti kalian semua. Ini ucapannya orang-orang kafir. Fama ya'ti bi sihrun, maka apa yang didatangkan oleh Muhammad ini hanyalah sebuah sihir. Yang didatangkan oleh Muhammad ini rupanya adalah Al-Qur'an. Ini kan yang terutama ini adalah Al-Qur'an. Selain mukjizat-mukjizatnya Kanjeng Nabi yang lain, Kanjeng Nabi juga memiliki mukjizat yang istimewa rupanya Al-Qur'an. Maka yang didatangkan oleh Kanjeng Nabi ini merupakan sihir. Afata'tuna sihra wa antum tubsirun ay tattabi'unahu wa antum tubsiruna ta'lamuna annahu sihrun. Maka apakah kalian semua itu mengikuti terhadap sihir dalam keadaan kalian semua sudah mengetahui bahwa yang dibawa Muhammad itu adalah sebuah sihir. Wes, ini ucapannya mereka. Pokoknya mereka itu berupaya. Tanda kutipnya nggih, mereka itu berupaya agar apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, terutama Al-Qur'an, ini tidak dipercayai oleh orang-orang. Yes, biasanya ini hingga sekarang ini merupakan cara yang ampuh di dalam menyesatkan para manusia, ya ini mengambigukan sebuah kebenaran. Yes. Jadi ingatkan. Kita lanjutkan lagi. Fata'tuna sihra wa antum tubsirun. Qur rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ardi wa huwas samiul alim. Niki qiraah wonten kalih ya. Qiraah wonten sing kul, wonten sing qala. Kalau di Al-Qur'annya kita, qiraah yang kita gunakan itu qala rabbi. Kamu nang Qur'anmu apa ya? Nek nang kitabmu apa? Kul apa qala? Tulisan ae. Dadi iki qala. Ya ana sing kul, ana sing qala. Kul ya. Jadi itu qiraahnya ada dua. Jadi itu memang qiraahnya ada dua. Ada yang kul, ada yang qala. Kalau di Al-Qur'annya kita yang biasa kita baca ini bukan pakai yang kul tapi pakai yang qala. Ayat di mana nih berarti? Isam ya. Qala rabbi. Nggih, qala memang qiraahnya ada dua nggih. Qiraahnya ada dua. Qiraah yang pertama itu qala, qiraah yang kedua itu qul. Ayat di mana nih? Kalau qala berarti qala dawuh. Qala dawuh. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Qala dawuh lahum maring ya Allah ya Rabbi ya Karim lahum maring alladzina zalamu utawa qiraah yang kedua kul ngucapo sapa sira Muhammad jawablah ya Allah ya Rabbi ya Karim ya'lamu Rabbi. Niki kalau qala berarti Rabbi ini jadi fa'il. Sapa Rabbi pangeran ingsun. Itu kalau pakai qiraah yang qala. Tapi kalau pakai qiraah yang kul iku Rabbi ya'lamul qaula ing dawuh Rabbi ya'lamul qaula. Pun Rabbi sapa Rabbi pangeran ingsun kalau pakai yang qala, kalau Rabbi ya'lamul qaula ing ucapan kalau qiraahnya kul berarti Rabbi ya'lamul qaula ing ucapan Rabbi ya'lamul qaula Rabbi utawi pangeran ingsun iku ya'lamu pirsa sapa Rabbi al qaula ing ucapan kainan hale kang tetep apa qaul fis sama'i ing dalem langit wal ardilan ing dalem bumi wa huwas samiul alim wa huwa utawi ya Allah ya Rabbi ya Karim wa huwa utawi Rabbi iku as-sami'u dzat kang midanget as-sami'u dzat kang midanget lima maring barang asar ruhu kang padha nyamarake to kang padha bebisik sapa alladzina dzalamu ing ma al alimu tur iku khabar sani ya Allah ya Rabbi ya Karim apa cara nang alfiyah
Wa akhbaru bisnaini au bi aksara an wahidin kahum saratun su'ara, boleh memiliki dua khabar atau lebih dari satu mubtada. Al alimu tur kang ya Allah ya Rabb ya Karim saged ditasaken khabar sani nggih saged. Al alimu tur iku kang ngoten nggih saged. Atau langsung jadi sifat nggih saged. Al alimu kang moho pirsa sapa Allah bihi kelawan ma asarruhu, bihi kelawan ma asarruhu bon. Maka tengriki tatkala mereka orang-orang kafir itu berbisik, mereka itu berbisik saling antara mereka berbisik bahwa Muhammad ini hanyalah seorang manusia biasa seperti halnya kalian, sehingga yang dibawa Muhammad itu hanyalah sihir. Maka apakah kalian itu mengikuti sihir dalam keadaan kalian itu sudah mengetahui? Maka dijawab kul. Kalau kola ya berarti berkata, ya Allah ya Rabbihu ya Karim, ya Allah ya Rabbihu ya Karim, Qur Rabbi, mang marjee keliru ya. Lek kola mang marjee iku Muhammad podo ae. Kola dawuh sapa Muhammad. Kola dawuh sapa Kanjeng Nabi, duduk Rabbi duduk fa'il. Rabbi ini statusnya menjadi maf'ul, semuanya sepakat. Tidak baleni maneh. Kalau kan jawabnya dua, kul atau kola. Kalau kola itu marjinya Kanjeng Nabi. Benar nih maknanya. Kola dawuh sapa Kanjeng Nabi. Bon, jadi atau kul ngucapo sapa sira Kanjeng Nabi sami. Maka di sini Allah Ta'ala memerintahkan terhadap Kanjeng Nabi agar menjawab Qur Rabbi ya'lamul qaula fis sama'i wal ard. Ucapkan wahai Muhammad bahwa Tuhanku Allah Ta'ala itu mengetahui segala ucapan yang ada di langit dan juga di bumi. Jadi ini untuk menjawab mereka tatkala mereka itu membisik-bisikkan sebuah rahasia, ngerasani atau memperolokkan terhadap Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi disuruh menjawab terhadap mereka, qala taukul Rabbi ya'lamul qaula fis sama'i wal ard. Ucapkan wahai Muhammad bahwa Tuhanku itu maha mengetahui terhadap semua ucapan yang ada di langit dan juga di bumi. Artinya mungkin kalau Kanjeng Nabi belum bisa mengetahui, tapi Allah Ta'ala itu mengetahui terhadap semua ucapan yang diucapkan oleh mereka, bahkan semua ucapan yang ada di langit dan juga di bumi. Pun ya Allah ya Rabbi ya Karim, dilanjutakan wa huwas samiul alim, wa huwa yani Allah Ta'ala itu merupakan zat yang maha mendengar lima asarruhu, yakni terhadap ucapan-ucapan yang mereka bisikkan, al-alimu bi, dan sekaligus yang maha mengetahui. Dawuhnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, Allah Ta'ala dalam ayat ini mendahulukan as-sami daripada al-alim. Karena as-sami itu maknanya adalah yang maha mendengar. Kalau al-alim itu yang maha mengetahui. Kenapa kok didahulukan yang namanya maha mendengar? Karena dengan mendengar terlebih dahulu, maka nanti hasil yang namanya sebuah ilmu. Dengan mendengar hasil yang namanya sebuah ilmu. Dawanya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi seperti itu. Lanjut. Bal qalu adghasu ahlamin bal iftarahu bal huwa sya'irun falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun. Surat Al-Anbiya ayat 5. Ini tak cepet-cepet sepangga oleh 5. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, dilanjutkan. Bal qalu balik padha ngucap sapa alladzina zalamu. Bal qalu balik padha ngucap sapa alladzina zalamu. Lil intiqali utawi bal iku krana arahe pindah. Yahya semalah tilinan. Semak kayak pulpen gitu doh. Di mana? Bal qalu
lil intikali utai bal iku krana arai pindah min gharadin saking tujuan suwiji ila akhara maring tujuan kang weneh fil mawadi ing dalam pira-pira panggonan as-salasati kang telu. Balnya di dalam ayat ini kan ada 3 ya. Bal qalu adghasu ahlamin 1, balif tarahu 2, bal huwa syairun 3. Ini balnya ada 3. Itu semuanya balnya untuk lil intiqal. Qalu bal padha ngucap sapa alladzina zalamu fima atabihi, fima ing dalam barang. Fima ing dalam barang atakang nekani, fima ing dalam barang atakang nekani to kang gawa sapa Kanjeng Nabi. Kang gawa sapa Kanjeng Nabi, pundi Allah ya Rabbi ya Karim kang gawa sapa Kanjeng Nabi. Kang gawa sapa Kanjeng Nabi bihi kelawan ma minal Qur'ani bene saking Al-Qur'an atakang teko sapa Kanjeng Nabi bihi kelawan gawa ma minal Qur'an bene saking Al-Qur'an ucapane huwa adghasu ahlamin. Huwa utawi Al-Qur'an iku adghasu ahlamin. Iku adghasu ahlamin pira-pira campurane impen. Pira-pira campurane pira-pira impen. Pira-pira campurane impen ai akhlatun tegese pira-pira campuran. Ai akhlatun tegese pira-pira campuran. Ro'aha kang ningali ing akhlat sapa Kanjeng Nabi sapa Muhammad ing akhlat finnaumi ing dalem turu. Balhu baliftarahu balik podo baliftaru balik gawe sapa Muhammad ing Al-Qur'an ya di semana baliftarahu balik gawe sapa Muhammad ing Qur'an ai ikhtalaqahu tegese gawe sapa Muhammad ing Al-Qur'an bal huwa syairun. Bal huwa balik utai Muhammad iku syairun tukang syair. Tukang syair. Fama tukang syair. Fama mongko utai barang atakang tumeka sapa Muhammad di kelawan ma iku syairun syair. Fal yatina mongko becik nekaake sapa Muhammad ing kita. Mongko becik nekaake sapa Muhammad ing kita ayatin kelawan ayat suwiji kama ursilal awwaluna kama ursila kaya oleh den utus sapa al awwaluna para rasul kang awal-awal kang dingin-dingin. Ya Allah ya Rabbi ya Karim karena ketika dene unta wal asa lan teken wal yadi lan tangan pun niki ayat yang sangat disebutkan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di Muratirien ngeriki mereka berkata ini kelanjutan omongannya mereka nggih sakmarine mereka ngomong hal hadza illa basyarum mislukum afata'tuna sihra wa antum tubsirun marangan dilanjutkan malih mereka itu ngomong qalu bal qalu adghasu ahlamin baliftarahu bal huwa syair. Mereka itu mengatakan bal qalu adghasu ahlamin. Mereka akan tetapi mereka justru mereka berkata adghasu ahlamin. Al-Qur'an itu hanyalah buah mimpinya Muhammad. Katanya mereka. 1. Baliftarahu. Bahkan Al-Quran itu hanyalah buatan Muhammad. Bal huwa syair. Bahkan Muhammad itu merupakan tukang syair. Fal ya'tina bi ayatin kama ursilal awwalun. Maka hendaknya Muhammad itu mendatangkan terhadap kita sebuah ayat seperti diutusnya para rasul zaman dahulu. Pada para rasul yang lebih terdahulu pun. Jadi niki yang paling menarik dawuhnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Teng mriki niku dingendikaken ngeten. Dawuhnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, ya Allah ya Rabbi ya Karim
Fahukiya anhum, fahaka anhum hadhil aqwal al khamsah. Jadi intine teng ayat yang sebelumnya sama ayat ini diceritakan dari orang-orang kafir 5 ucapan, 5 tuduhan mereka terhadap Kanjeng Nabi. Yang pertama mengenai tentang Al-Quran. Yang pertama, mereka itu menuduhkan bahwa Kanjeng Nabi itu adalah sosok manusia biasa. Yang nomor 2, mereka menuduhkan bahwa Kanjeng Nabi itu hanyalah tukang sihir yang membawa sihir. Yang nomor 3, mereka itu mengatakan bahwa yang dibawa Kanjeng Nabi itu justru bukan sihir, tapi napa? Adghasu ahlamin, hanya buah-buah mimpi. Yang nomor 4, mereka menuduhkan bahwa napa? Yang dibawa oleh Kanjeng Nabi berupa Al-Quran itu hanyalah buatannya Kanjeng Nabi. Yang nomor 5, mereka menuduhkan, bahkan mereka itu menuduhkan bahwa Muhammad itu seorang penyair. Ya, ini 5 tuduhan yang mereka tuduhkan terhadap Kanjeng Nabi. Pertama, manusia biasa, tukang sihir. Al-Quran itu hanyalah buah mimpi. Kemudian Al-Quran itu hanyalah buatan Kanjeng Nabi. Atau justru mereka mengatakan bahwa Kanjeng Nabi itu tukang syair, tukang syair. Urutannya bagaimana? Sebenarnya antara mulai dari nomor 1 sampai nomor 5 ini adalah sebuah runtutan. Kalau dawuhnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, ini merupakan sebuah runtutan. Runtutannya bagaimana? Dawuhnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, ka'annahum qalu nadda'i anna kaunahu basyaran mani'un min kaunihi rasulan. Jadi pertama, mereka itu menuduhkan bahwa pertama, Muhammad itu manusia biasa. Sehingga kalau Muhammad itu manusia biasa, tidak pantas. Artinya tidak mungkin Muhammad itu seorang rasul. Tapi ternyata ini juga dibantahkan. Bahwa rasul-rasul zaman dahulu pun itu juga sama. Itu dari golongan manusia. Mari mereka akhirnya terbantahkan. Akhirnya mereka melontarkan lagi sebuah tuduhan yang nomor 2. Rupanya apa? Mereka menuduhkan bahwa apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi itu merupakan sihir. Anang riki diingatkan salimna annahu ghairu mani' walakin la naslamu anna hadzal Qur'an mu'jizun. Ya, ini enggak mungkin. Ini mereka mengatakan, jadi ya, Mang Ismari ya, step atau taraf yang pertama yang mereka tuduhkan sudah gugur. Bahwa Kanjeng Nabi itu merupakan seorang manusia biasa, itu terbantahkan. Karena Rasul-Rasul zaman dahulu juga sama-sama manusia, bukan dari golongan malaikat. Yang pertama. Yang nomor 2, tuduhan mereka yang pertama sudah gugur. Mereka menuduhkan lagi bahwa Al-Quran ini bukanlah sebuah mukjizat. Akan tetapi Al-Quran itu justru merupakan sebuah sihir. Mulana nang ngriki tinggi akan summa imma ayyusa'ida walakin la nusallimu anna hadzal Qur'an mu'jizun summa imma ayyusa'ida anna fasahatal Qur'ani kharijatan an maqduril bashar qulna lima la yajuzu ayyakuna dzalika sihran. Jadi kalau sampai yang namanya Al-Quran, kalau pada zaman dahulu itu orang itu kalau bisa hebat di dalam mengucapkan sebuah ucapan yang hebat, itu biasanya tidak lain tidak bukan dia itu adalah tukang sihir. Paham ya? Al-Quran itu kan isinya kan sangat menakjubkan. Selain membahas cerita, selain membahas hukum, juga Al-Quran itu membahas yang namanya alam semesta dan juga yang tanda kutipnya ramalan-ramalan yang akan datang. Berupa hari kiamat dan juga yang lainnya. Maka mereka menuduhkan yang namanya Kanjeng Nabi itu sihir. Qulna lima la yajuzu ayyakuna dzalika sihron. Ya, mestinya berarti kalau yang namanya manusia itu dianggap sebuah hal yang keluar daripada kemampuan manusia, berarti itu Al-Qur'an itu sihir. Katanya tuduhannya mereka. Dilanjutkan lagi, wa illam yusa'id alaihi, ya, wa illam yusa'ad alaihi
fa inita'aina kaunahu fi nihayatir rokakah kulna innahu adghasu ahlamin. Jadi nang mriki iku dingendikaken ngeten. Pokoknya semuanya urut, Pak. Jadi semuanya urut. Tak jelas nih mana ngeten. Wes, yang nomor 2 tadi bahwa mereka menuduhkan bahwa yang namanya Al-Quran, apa yang dibawa Kanjeng Nabi berupa Al-Quran itu sihir. Kenapa kok sihir? Karena Al-Quran, kenapa kok mereka kok sampai menuduh sihir? Karena Al-Quran itu memiliki sebuah keistimewaan yang tanda kutipnya tidak satupun manusia mampu untuk menandingi terhadap Al-Quran. Sudah di luar kemampuan manusia. Berarti kalau di luar kemampuan manusia itu namanya sihir, katanya orang-orang kafir. Wes, 1. Itu nomor 2 ya, nomor 2. Nomor 3, bal qalu adghasu ahlamin. Justru mereka juga mengatakan bahwa Al-Quran itu hanyalah buah dari mimpi. Ini juga untuk diandaikan. Andaikan yang namanya Al-Quran itu fi nihayatir rokakah. Andaikan yang namanya Al-Quran itu dianggap sebuah kalam yang rancu. Yang rancu. Banyak kerancauan di dalamnya. Berarti Al-Quran itu hanyalah sebuah adghasu ahlam. Atau buah dari mimpi. Itu yang nomor 3. Balif tarohu. Justru Muhammadlah yang membuat-buat terhadap Al-Quran. Ini kalau Al-Quran itu dianggap sebuah kalam yang di situ tidak rancu tapi juga tidak baik, sedengan. Kalau Al-Quran itu dianggap sebuah omongan, sebuah kalam yang sedengan, ya gak rancu, ya tidak indah, berarti itu buatannya Muhammad. Balif tarohu. Itu maknanya balif tarohu. Yang nomor terakhir, yang nomor 5, yaitu bal huwa syair. Akan tetapi Muhammad itu adalah seorang penyair. Andaikan Al-Quran ini dianggap sebagai kalam yang indah, berarti anjen Muhammad itu penyair. Ya, jadi semuanya runtut. Pokoknya sing jenenge orang non muslim, orang kafir itu ing dalam membuat hoax itu full. Bahasanya itu menutup semua kemungkinan. Bal huwa syair. Mana tengriki dikatakan wa ini ta'aina annahu mutawassitun bainar rakaka wal fasaha kulna innahu iftarahu. Wa ini ta'aina ya Allah. Wa ini da'aina annahu kalamun fasihun kulna innahu min jinsi fasahati sa'iri syu'ara. Wa ala jami'i hadhi takdirat fa innahu la yasbutu kaunuhu mu'jizan. Andaikan kita mengikuti semua perumpamaan-perumpamaan tadi, anggapan-anggapan itu tadi, maka Al-Quran itu menurut mereka orang-orang kafir dianggap bukanlah hal yang sifatnya mukjizat. Ya. Paham ya? Jadi saling berkesinambungan. Kita lanjutkan lagi, Pak. Bal huwa syairun pundi waw. Bal huwa syairun fal yatina. Wis to mentok to. Mereka menganggap secara mentok bahwa Al-Quran itu bukanlah sebuah mukjizat. Akan tetapi mereka menutup semua kemungkinan-kemungkinan itu tadi sudah saya jelaskan. Akhirnya nopo? Mereka menuntut fal ya'tina bi ayatin kama ursilal awwalun. Fal ya'tina, maka hendaknya tadi ada yang belum dibahas, rupane lil intiqali min gharadin ila akhara fil mawadhi'i as-salasati. Balnya di sini, ayat ini yang ada 3, ada bal 3 di situ. Itu faedahnya bal itu untuk lil intiqal, untuk berpindah dari satu tujuan ke tujuan yang lain. Sebenarnya mangkan harus dibahas ya. Jadi memang mereka itu memiliki satu tujuan penuduhan yang berbeda-beda. Memiliki tujuan penuduhan yang berbeda-beda. Pon niku ngoten. Kita lanjutkan lagi. Fal ya'tina bi ayatin kama ursilal awwalun. Maka
Muhammad itu mendatangkan terhadap kita sebuah ayat, sebuah mukjizat seperti halnya diutusnya para nabi dan juga para rasul yang terdahulu. Pun niku ngoten. Aikan nakoti seperti halnya unta, seperti halnya tongkat, dan juga seperti halnya tangannya Nabi Musa. Jadi intine orang-orang kafir ahlu Mekah itu ora terima kalau mukjizat atau ayatnya Kanjeng Nabi itu berupa Al-Quran. Mereka itu pengennya ayat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi itu mukjizat seperti mukjizatnya para nabi yang terdahulu, berupa unta, berupa tangan, kemudian berupa tongkat, ya. Itu pengennya mukjizat sing luar biasa kayak ngono kuwi lho, Pak. Karepane. Pun tengeriki ma'amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'nun. Tambah satu ya. Ini soalnya berkesinambungan. Qala dawuh sapa Allah Ta'ala halit teman maholur sapa Allah ma'amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun. Ma'amanat ora iman qablahum ing dalam sadurunge alladzina zalamu. Qablahum ing dalam sadurunge alladzina zalamu sapa min qaryatin. Sapa min qaryatin ahline desa. Sapa min qaryatin ahline desa ai ahliha tegese ahline qaryah. Ai ahliha tegese ahline qaryah. Ahlaknaha kang wis ngerusak, kang wis binasaake sapa ingsun Allah ing qaryah. Bitagdzibia sebab oleh ngorohake qaryah ma ing barang ataha kang nekani apa ma ing qaryah minal ayat ibain saking pira-pira ayat. Afahum yu'minun mongko apa toh utawi qaryah tegese ahlu qaryah mboten afahum mongko apa toh utawi alladzina zalamu nginggil mongko apa toh utawi alladzina zalamu iku yu'minuna padha iman sapa alladzina zalamu la ora bakal iman. Pon terakhir niki tatkala mereka itu meminta kepada Kanjeng Nabi, request kepada Kanjeng Nabi untuk didatangkan sebuah ayat, sebuah mukjizat seperti halnya mukjizatnya para rasul-rasul zaman dahulu. Maka Allah Ta'ala menjawab, Allah Ta'ala menjawab terhadap mereka, ma'amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha. Tidak iman sebelumnya mereka satu desa. Ada nih ya. Penduduk sebuah negeri sebelum mereka itu tidak pernah iman, yang mana penduduk sebuah negeri itu telah kami binasakan. Ai bitagdzibiha ma ataha minal ayat, yakni mereka itu meminta sebuah ayat tertentu akan tetapi mereka tetap menganggap bohong. Sehingga Allah Ta'ala binasakan. Ini gitu. Tingkai orang-orang kafir zaman dahulu memang seperti itu. Meminta request terhadap para rasul zaman dahulu sebuah ayat tertentu. Kemudian setelah Allah Ta'ala benar-benar menuruti ayat atau mukjizat yang mereka mau, yang ada justru mereka tidak mau beriman, akan tetapi mereka tetap saja kafir. Mereka tetap saja kufur. Maka di sini ditanya oleh Allah Ta'ala, afahum yu'minun. Apakah mereka para ahli Mekah itu mau untuk beriman tatkala benar-benar akan didatangkan kepada mereka sebuah ayat yang mereka minta? Lah, mereka tetap saja tidak akan beriman sekalipun sudah didatangkan ayat terhadap mereka, mukjizat terhadap mereka. Tengeriki akan asbabun nuzuli ayat ini. Umat Kanjeng Nabi yang dalam hal ini adalah kufar Makkah terkhusus. Iku duweni penjaluan sing rodok nyeleneh nang Kanjeng Nabi. Rupane napa? Akhraja Ibnu Jarir an Qatadah. Imam Ibnu Jarir mengeluarkan daripada Qatadah, beliau berkata,
Qala ahlu Makkah lin Nabi. Ahlu Makkah itu meminta terhadap Kanjeng Nabi, in kana ma taqulu haqqan ya wa yasurruka an nu'min fahawwil lana as-safa dhahaban. Gitu. Penjaluke orang kafir Mekah itu ya nyeleneh, Pak. Matur nang Kanjeng Nabi, wahai Kanjeng Nabi, kalau yang engkau ucapkan itu merupakan sebuah kebenaran, wa yasurruka an nakuna wa yasurruka an nu'mina, kamu senang kalau kita semua itu mau menjadi iman. Wis intine Kanjeng Nabi, lek pancen panjenengan itu benar dan sampean itu senang kalau kita semua ini mau masuk Islam dan juga iman, syarat tunggal. Hawil lana as-safa dhahaban. Itu gunung Safa itu rubahlah menjadi emas. Lan Pak, penjaluke gak kemen-kemen. Jaluk gunung didadekno emas. Fa hawil lana as-safa dhahaban. Akhirnya fa'atahu Jibril alaihi salam, kanjeng Nabi ini didatangi oleh malaikat Jibril. Seraya malaikat Jibril berkata, faqala in syi'ta kana alladhi sa'alaka qaumuk. Kanjeng Nabi, lek pancen panjenengan ngersakake apa yang diminta oleh kaummu itu berupa gunung Safa mau dirubah menjadi emas, itu bisa. Tapi diwanti-wanti, walakinnahu ingkana ya, walakinnahu ingkana summa lam yu'minu lam yungduru in syi'ta ista'naita biqaumik. Ini gila. Akan tetapi kalau sampai benar-benar itu direalisasikan, gunung Safa benar-benar dirubah menjadi emas, akan tetapi mereka tetap tidak beriman, awas, mereka akan tidak lagi dilihat. Artinya disiksa dengan siksaan yang istiqsal. Napa? Istiqsal itu siksaan yang binasa, habis total. Tapi dawuhnya malaikat Jibril dumateng Kanjeng Nabi, in syi'ta ista'naita biqaumik. Kanjeng Nabi, lek panjenengan kersa, hendaknya engkau mengasihi terhadap kaummu. Masih request aneh-aneh kayak ngono kuwi, ora usah dituruti krana bahaya. Umpama sampai dituruti tapi orang beriman, langsung adzabul istiqsal atau dibinasakan secara total. Akhirnya Kanjeng Nabi fa anzalallah ma amrat qabla min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun. Permintaan mereka memang sengaja tidak dituruti, bukan karena tidak mampu, karena dawuhnya Allah Ta'ala, janjinya Allah Ta'ala, umatnya Kanjeng Nabi ini tidak akan binasa secara total pun. Sehingga permintaan mereka tidak dituruti. Karena bahwa wis dituruti, engkau panggah orang beriman. Pun ayat Al-Anbiya ayat 6. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan yuha ilaihim atau nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Surat Al-Anbiya ayat 7. Ilahuna wallahu a'lam bissawab. Yahya. Tak cepet-cepet nih yo panggah mek 6 ae.